Dengan berbekal rasa puas karena telah memberikan pelajaran kepada Anindya, aku memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Nantinya akan kususun rencana dan strategi bersama Mahia untuk membalas Elis. Ketika tiba di parkiran dan membuka pintu mobil, ada seseorang yang membekap mulutku dari belakang dengan sapu tangan yang telah diberi obat bius. Kaki dan tangan ini meronta, mencoba melawan. Namun, seketika tubuh ini semakin lemas hingga tak sadarkan diri. Hari semakin gelap, aku mulai tersadar bahwa telah berada di tempat yang asing. Di mana ini, kataku sambil memegang kening, karena masih terasa pusing sekali. Kalau aku tidak menculikmu seperti ini, mungkin seumur hidup kita tidak bisa bertemu lagi, katanya terkekeh. Rio, apa-apaan ini, tingkahmu kekanak-kanakan. Rasa kesalku pada Rio mulai muncul, tapi rinduku kepadanya seakan menjadi candu hingga air mata ini menetes. Hei, kenapa menangis? Maafkan aku, tak bermaksud untuk. Belum selesai Rio menyelesaikan perkataannya, aku langsung memeluknya. Jangan biarkan aku berjuang sendirian lagi, sebenarnya aku takut menghadapi semua ini, kataku dengan terisak dan perlahan mulai melepas pelukan terhadapnya. Maafkan aku Flo, bukannya aku tak percaya denganmu, karena percuma saja jika aku membelamu mati-matian tanpa bukti di depan ayah. Untuk itu, aku mulai mengumpulkan bukti bahwa Anindya lah yang mengganggumu, bukanlah sebaliknya. Aku sudah berhasil menemukan rekaman CCTV yang membuktikan bahwa dirimu tidak bersalah. Orang tuaku menyesal karena telah berperilaku buruk kepadamu. Tolong maafkan mereka ya. Rio menjelaskan panjang lebar. Terima kasih. Aku sudah memaafkan mereka dan maafkan aku juga, karena telah meragukanmu selama ini, ucapku terhadap Rio dengan mata yang masih berkaca-kaca. Kemudian, di saat yang bersamaan, Mahia pun muncul. Assalamualaikum. Mahia mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab kami bebarengan. Ayo cepat, kita harus bergegas menyelamatkan papamu. Dia dalam bahaya. Mahia berseru. Papa kenapa? Bukannya dia aman di rumah dengan penjagaan yang kamu buat? Tanyaku kepada Mahia. Entahlah, yang saya ketahui, Elis menyuruh orang untuk menyelidiki keberadaan rumah kontrakan kalian. Kemudian, Elis menjebak dan membawanya pergi. Mahia mencoba menjelaskan dengan tenang. Coba lihat, di mana Elis membawanya, sahut Rio. Di dalam hutan pinggiran kota. Selain itu, Elis juga menculik Pak Hermawan, jawab Mahia. Kami bergegas masuk mobil. Rio berkendara dengan cepat dan Mahia menunjukkan jalannya. Kami sampai di dalam hutan. Mahia bergegas menutupi mobil kami dengan jubah tak terlihat agar Elis tak mengetahui keberadaan kami. Aku dan Rio juga mengenakan jubah tersebut, agar kami tak terlihat oleh Elis. Misi dimulai, lirih Rio. Aku tak mengerti apa yang telah dia rencanakan, tetapi aku yakin Rio bisa mengatasinya dengan baik dan membawa papa kembali. Kami berjalan perlahan menyusuri hutan. Hutan yang gelap dan rimbun, sesekali terdengar suara binatang membuatku bergidik ngeri. Belum lagi, aroma kemenyan semakin menusuk hidung. Kami ikuti aroma tersebut akan sampai kepada Elis. Mereka ada di mana, Bah? Tanya Elis kepada seorang dukun yang tengah sibuk membakar kemenyan. Mereka sudah ada di sini. Tapi kamu tidak bisa melihatnya, karena mereka dilindungi oleh seorang jin wanita yang kuat sekali. Dukun itu berkata sambil melotot ke arah kami. Aku dan Rio mulai berjalan mengendap-endap mendekati mereka. Aku pun semakin dekat dengan papa dan hendak membuka ikatan di tubuhnya. Mudah saja Mbah, aku punya ini, kata Elis sambil mengeluarkan pistol. Katakan saja di mana mereka, aku akan menembaknya. Hahaha. Elis berkata penuh keberingasan. Mahia mulai muak dengan mereka. Tanpa banyak bicara, Mahia mengangkat tangan dan menghempaskan tubuh sang dukun dari kejauhan. Tubuhnya terpental jauh. Mahia melakukannya berulang-ulang sampai dia meringis kesakitan. Tulang belulang dukun itu mungkin telah remuk, dia meraung kesakitan. Sementara badan Elis mulai gemetar melihat kejadian tersebut.
Tak lama kemudian, Mahia menerbangkan pistol dari tangan Elis. Kemudian, dia menendang tubuhnya hingga pingsan. Tolong kalian cari lipstik merah berdebah itu di saku pakaian Elis. Saya akan membereskan dukun sialan itu. Mahia berkata sambil mendekati sang dukun. Aku dan Rio masih terpanah dengan apa yang dilakukan oleh Mahia. Heh, dukun sialan. Sudah berapa lama kau memanfaatkan kaum saya untuk mendapatkan banyak uang? Dasar manusia serakah. Lepaskan jeratmu pada penghuni lipstik merah itu. Atau akan saya bunuh kau. Mahia berkata dengan penuh amarah. Hahaha. Lebih baik aku mati dan menjadi budak iblis, daripada mengiba di kaki jin lemah sepertimu. Jika aku mati, aku bersumpah, akan menjadi salah satu penghuni dari lipstik merah itu. Bersama-sama kami akan bersatu untuk membunuh sang Kahiyang Sena. Hahaha. Sang dukun tetap tak mau menyerah. Manusia laknat, matilah kau, kata Mahia sambil meleparkan tubuh sang dukun tinggi ke atas. Kemudian dia membantingnya keras ke bawah hingga lelaki itu meraung-raung kesakitan. Setelah itu, kami pun bergegas mencari lipstik merah di saku baju Elis. Ternyata terlambat, Elis sudah sadar kembali. Aku dan Rio kembali beranjak mundur, walau kami masih menggunakan jubah tak terlihat. Elis bertingkah aneh, berteriak dan terkadang meraung seperti harimau. Dia kesurupan. Kahiyang Sena, aku akan menuntut balas. Hahaha. Elis berteriak histeris sambil berlari masuk ke kawasan hutan yang paling lebat. Aku berusaha mengejarnya, tapi Rio mencegahku dengan memegang tanganku. Dari sini, aku penasaran. Sebenarnya, siapa Kahiyang Sena? Apa hubungannya dengan semua peristiwa ini? Kahiyang Sena adalah kamu, Flo. Jawaban Mahia seakan mengerti apa isi pertanyaan di dalam hatiku. Aku,